Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kabar Singkil Mertua, bahwa di samping kita yang di sebelah kanan ada Mbak Mardiah. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Mardiah ini merupakan tokoh yang kita ketahui lagi memperjuangkan yang saat ini Sri Kandi. Di samping kita ada namanya Nia ya. Nia ini kita sudah baca di artikelnya, namun kita minta dulu ke Mbak Nia untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak Nia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hasania. Biasanya orang memanggil saya Nia. Saya adalah anak ketiga dari Hamzah Sulaiman, yang kita tahu sekarang sebagai calon wakil Bupati Aceh Singkil. Jadi ini tema kita ini sangat menarik. Anak muda Aceh Singkil harus berprestasi. Iya. Kita tanya-tanya dulu ke Mbak Nia ini. Nia ini anak Pak Hamzah. Pak Hamzah selaku calon wakil bupati saat ini. Bahwa dari artikel Mbak Nia ini banyak meraih prestasi atau meraih prestasi. Bisa diceritakan gimana ya perjalanan. Satu lagi, mungkin kita sama membaca ya guys waktu itu, bahwa saya pernah melihat sedikit profil dari seorang putri anak Pak Hamzah yang sekarang sedang mencalon sebagai wakil bupati Aceh Singkil. Ananda Nia ini mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu Peringkat kedua. nah, prestasi yang Nia dapatkan itu adalah peringkat kedua seluruh Indonesia untuk notaris. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Nah itu yang menjadi apa ya? Menjadi suatu hal, prestasi besar, dan orang mungkin tidak semuanya tahu. Kan begitu ya. Nah jadi kan sejalan dengan itulah Dik Nia ya. Apa sih yang dilakukan seorang ayah ya hingga kamu bisa mendapatkan prestasi itu, seorang ibu ya gitu ya. Bagaimana sih profil Pak Hamzah ini menurut kamu sebagai putrinya? Jadi kan saya cerita dulu ya Bu ya, bagaimana saya kuliah. Jadi saya kuliah itu pada tahun 2011 di Universitas Indonesia, kemudian lulus di tahun 2015 UI ya, di UI ya. Masya Allah. di UI. Kemudian saya merit, dan di tahun 2019 saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Syekh Kuala, mengambil jurusan penotariatan. Di tahun 2021 saya sidang dan mengikuti wisuda di tahun 2022. Kemudian pada bulan Oktober lalu saya mengikuti ujian notaris yang dilaksanakan serentak se-Indonesia. Pada saat ujian saya menjalankan dengan baik, belajar walaupun nggak sempat juga ya Bu, karena namanya sedang membantu ayah ya. Sekarang nggak sempat juga untuk belajar, tapi sebisa mungkin menyisihkan waktu untuk belajar mengikuti ujian ini. Kemudian di bulan yang sama pengumuman ujiannya, dan alhamdulillah saya lulus dan mendapatkan peringkat kedua se-Indonesia. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini Mbak Mardiah, anak dari calon wakil bupati. Kita ketahui, apalagi yang di langsung nomor 2 loh se-Indonesia. Gimana tanggapan Pak Mardiah, adik-adik kita seperti ini yang meraih prestasi? Inilah harapan kita. Saya sebagai kita bilang generasi ya sudah tidak muda lagi. Ya. Ya, harapan kita ke anak-anak generasi muda kita, mari mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya, berprestasi, cerdas,
bagaimana ilmu yang kita dapatkan bisa kita kembalikan ke daerah kita untuk bangun daerah kita, kan begitu. Kemudian sejalan dengan itulah, ini sedikit bertanya ya, agak kepo nih dikit ya, Nia ya. Bagaimana kamu menyikapi politik yang sekarang sedang kita jalani di Aceh Singkil ini? Apalagi sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan pilkada langsung yang diselenggarakan di hari Rabu 27 November 2024. Silahkan Mbak. Sebenarnya kan kalau gejolaknya itu sebenarnya banyaknya. Kalau di Aceh Singkil kan terjadinya itu di Facebook ya Bu ya. Iya. Saya nggak punya Facebook dan saya tuh lebih dengernya dari orang bilang ini komen-komen masyarakat kayak gitu, banyak yang saling membenci, yang saling mencaci, saling menyebarkan kebencian lah gitu. Padahal kan kalau kita lihat politik itu sebenarnya baik ya kalau kita sikapinya dengan bijaksana. Saya sih berharap bahwa masyarakat Aceh Singkil bisa lebih bijaksana untuk menyikapi pemilihan bupati dan wakil bupati di Singkil sekarang. Ya. Terutama untuk anak mudanya Bu ya. Kasihan sih kalau misalnya anak muda tuh menyebarkan kebencian gitu. Seharusnya anak muda sekarang tuh dengan banyaknya media sosial bisa melihat bahwa begitu banyak cara untuk kita bisa mengembangkan Aceh Singkil ini kayak gitu. Gimana caranya kita bisa membuat Aceh Singkil ini bisa berkembang lebih maju. Karena kita lihat juga daerah-daerah lain itu jauh lebih bagus, jauh lebih berkembang dari Aceh Singkil. Jadi saya harap bahwa anak muda terutamanya anak muda Aceh Singkil bisa lebih bijaksana, lebih aware untuk memilih pemimpinnya. Lebih ngedepankan berpikir secara cerdas untuk kebutuhan orangnya. Iya, betul. Peduli terutama terhadap daerahnya, begitu ya. betul. Karena Aceh Singkil suatu daerah itu tergantung dari bagaimana cara berpikir anak mudanya, Betul. kan begitu ya. Nah, jadi di samping itulah nih ya, apalah harapan kamu ke depan untuk Aceh Singkil ini? Saya berharap bahwa saya sedikit cerita Bu ya tentang ayah saya ya. Maksud saya kenapa awalnya kami mungkin nggak setuju ya untuk ayah masuk ke politik ini kayak gitu, karena dengan melihat masyarakat Aceh Singkil ini lumayan tertutup pemikirannya. Kami takut bahwa orang-orang tuh nggak bisa menerima tentang ada orang yang ingin mengubah Aceh Singkil ini menjadi lebih baik gitu. Tapi ayah selalu cerita bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mengubah Aceh Singkil ini? Aceh Singkil ini udah terlalu lama tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Aceh kan. Jadi saya berharap bahwa masyarakat Aceh Singkil bisa bijaksana dalam memilih pemimpinnya. Lebih memikirkan bagaimana caranya agar Aceh Singkil ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, bisa nggak lagi menjadi kabupaten termiskin se-Aceh ya. Seperti yang kita lihat dan kita dengar ya. Nah, hampir sinkron dengan apa yang kita gerakkan dari Sri Kandi, misi Sri Kandi ini yang begitu melalui 01 kita yakin Pak Oyon, Pak Hamzah, misi itu hanya kepada beliaulah bisa kita titipkan. Iya, betul. Nah, dan harapan ibu-ibu juga seperti itu, karena harapan ibu-ibu juga akan menjadi harapan anak-anak muda ke depan, begitu ya. Nah, tapi saya luar biasa ya guys ya, prestasi yang mungkin tidak semua orang tahu, ya gitu ya, tidak semua orang tahu ternyata sosok seorang Pak Hamzah calon wakil bupati Aceh Singkil punya simpanan yang luar biasa, punya aset ya, punya aset seorang putri yang berprestasi peringkat kedua nasional ya.
Jadi mudah-mudahan adik-adik semua ya yang muda, mari kita berkarya, berikan ide kamu, berikan gagasan kamu untuk daerah ini. Itu kira-kira ya guys ya. Ini ada sedikit lagi nih Mbak Madia yang perlu kita tanya ke Mbak Nia ini. Mbak Nia umur sudah berapa sekarang? 31. Nah kan mungkin pertanyaan ini juga pertanyaan profesor. Pak Hamzah merupakan seorang ayah. Kita ketahui Pak Hamzah ini ya selama ini yang terakhir adalah Hakim Tipikor kelas 1B di Banda Aceh. Sebelumnya Ketua Pengadilan di Aceh Singkil. Sebelumnya kalau nggak kita salah di Calang. Bagaimanakah penilaian seorang anak terhadap ayah untuk mendidik anaknya atau melayani anaknya? Ayah tuh luar biasa sih Bu, luar biasa. Kalau dari kami kecil tuh kami nggak pernah namanya dipaksakan untuk jadi apa, semuanya sesuai dengan kemauan kami kuliah di mana, mau pergi kemana. Kalau mungkin banyak orang kan anak perempuan nggak boleh pergi jauh dari orang tua gitu, tapi ayah nggak, dia kemanapun selama itu untuk belajar boleh kayak gitu. Dan ayah nggak pernah namanya memaksakan kehendaknya kita harus ambil jurusan apa. Ayah hukum misalnya, anaknya semua harus hukum, enggak. Atau kalau misalnya biasa kan kalau perempuan harus paksa jadi dokter misalnya kan. Ayah nggak pernah memaksa anaknya untuk jadi apa, ngambil jurusan apa misalnya. Dan ayah tuh sangat luar biasa ketika kami mengalami namanya hidup pasti ada jatuhnya ya Bu ya. Tapi ayah tuh selalu membantu kami, selalu melindungi kami, selalu berada di sisi kami untuk menjaga kami, dan selalu jadi kami merasa bahwa ketika kami jatuh pun akan ada orang yang akan menangkap kami, yaitu ayah sih. Luar biasa ya guys ya. Dengan profil ibu yang begitu lemah lembut ya, luar biasa sih. Jangankan anaknya, kita yang merasa dekat, maksudnya kita yang sering berkomunikasi dengan ibu ya, kelembutan itu kita rasakan, itu ya, kelembutan itu kita rasakan. Mudah-mudahan ke depan Aceh Singkil ini ya, dan satu harapan pasti dari kita, mari kita bermohon semua bahwa 01 lah yang akan menjadi pemimpin Aceh Singkil, dan sosok seorang Ibu Oyo, Ibu Hamzah yang begitu luar biasa keibuannya gitu ya. Kita dari tim Sri Kandi ini, mak-maknya ini merasa kayak ada rangkulan kasih sayang itu, mendengarkan kita, apa yang kita sampaikan didengarkan kan begitu ya. Nah itu juga sebagian harapan dari ibu-ibu guys, mungkin sama lah dengan harapan adiknya gitu ya. Mudah-mudahan agak lega ya perasaannya kan setelah diceritakan ada ini perjalanan hidup anak siapa, bagaimana pelayanan orang tua terhadap anak, ya itu bisa menjadi contoh. Iya. Jadi mungkin ada sedikit pesan yang dari kamu untuk anak-anak muda di Aceh Singkil ini menyikapi tentang pilkada ini. Mungkin pesan sedikit aja Bu ya. Saya berharap bahwa masyarakat Aceh Singkil bisa percaya kepada Pak Oyon dan Pak Hamzah, karena percaya bahwa mereka punya niat yang baik untuk membangun Aceh Singkil. Nggak ada niat sedikit pun hal-hal negatifnya. Semua niat dari Pak Oyon dan Pak Hamzah ini adalah untuk masyarakat Aceh Singkil, agar masyarakat Aceh Singkil ini menjadi lebih sejahtera lagi. Amin. Oke, guys. Itu dia guys, bincang-bincang kami tadi bersama Mbak Madia, kemudian bersama Mbak Nia. Apa yang disampaikan tadi semoga bisa menjadi contoh bagi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.